Mulai dari rumah hantu yang lebih angker dari rumah hantu Darmonya Surabaya sampai kos-kosan mahasiswi yang selalu penuh oleh kuntilanak. Inilah tempat-tempat terseram dan terangker di kota bunga Indonesia, yaitu Malang. Oke, siapa yang nggak tahu Hotel Niagara di Lawang, Malang? Aku dari kecil itu kayak tiap kali lewat ke Malang atau lewat Lawang, kayak papa mama aku selalu ngomong, mau nginep hotel itu, mau nginep hotel itu. Karena mereka tahu kalau hotel itu benar-benar angker dan serem guys. Kayak memang itu terkenal lah di orang-orang Surabaya, Malang, Jawa Timur ya. Aku kurang tahu ya kalau orang Indonesia bagian lain. Tapi ini benar-benar hotelnya itu angker dan terkenal banget dengan kekuatan-kekuatan mistisnya lah. Dibangun oleh orang keturunan Brazil dan perlu waktu 15 tahun untuk menyelesaikan hotel itu. Dan akhirnya setelah beberapa kali pindah tangan, karena ini dibangunnya pada tahun 1918-an lah, pada akhirnya pindah tangan dan akhirnya dimiliki oleh Ong Ki-je, seorang Tionghoa dari Surabaya. Nah, mitosnya nih di lantai 4. Kalau kalian nginep, karena hotel ini masih beroperasi ya, kalau kalian nginep di lantai 4 itu katanya pernah ada noni Belanda yang bunuh diri di salah satu kamarnya itu. Sampai-sampai setelah bunuh diri ini, hotel ini menghentikan operasi di lantai 4 itu. Jadi nggak ada orang yang boleh nginep di lantai 4 itu selama beberapa waktu. Nah, warga setempat itu sempat mengatakan, bahkan setelah lantai 4 ini dibuka, orang-orang yang nginep ini mengatakan kalau mereka tuh melihat sosok perempuan ini dari kamar-kamar yang tidak dihuni oleh customer sama sekali. Jadi kamar kosong dan mereka melihat sosok noni Belanda ini. Serem sih, aku merinding gue cerita ini. Dan ada juga di lantai 3 namanya Three Beautiful Ghosts. Jadi hantu ada 3 sosok, sekali lagi noni-noni Belanda yang katanya tuh saking cantiknya, putih ya, karena hantu juga ya, putih cantik, makanya namanya Three Beautiful Ghosts. Nah, dari cerita para pengunjung, kalau kalian nginep di lantai 3 ini guys, kalian akan mendengar suara tertawa dari mereka di lorong-lorong hotel itu. Bahkan kalau kalian nginep di lantai 3, siap-siap kalau malam katanya kamar kalian bisa ditok-tok-tok oleh mereka. Nah, karena hotel ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda ya, banyak sekali cerita-cerita tentang orang-orang Belanda. Katanya yang paling angker nih bukan lantai 4, bukan lantai 3, tapi ruangan bawah tanahnya dulu adalah tempat ruangan pembuangan mayat orang-orang Belanda yang dibantai dan disiksa. Sehingga orang-orang itu katanya kalau kalian ke ruangan bawah tanah itu bakal sering melihat sosok manusia yang berlumuran darah, dipenuhi oleh darah di mukanya dan di badannya. Well, betul atau enggak cerita-cerita ini? Aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu hotel ini masih beroperasi sampai sekarang dan katanya rame. Dan menurutku kalau memang seangker dan seberhantu itu, ya pasti sudah stop operasi lah dari dulu. Tapi sekarang masih beroperasi dan dari foto-fotonya pun juga bagus lah, hotelnya terawat meskipun furnitur dan gedungnya itu tua ya, tapi menurutku masih oke banget dan banyak sekali orang-orang yang masih menginap di hotel itu. Kedua, kita ada Wisma Erni. Rumah ini sekilas menurutku mirip sama rumah hantu Darmonya Surabaya, tapi katanya ini lebih nakutin dan lebih angker. Masa sih? Nah, katanya Wisma Mega ini sudah lama nggak dihuni. Berlokasi di antara Surabaya dan Malang, banyak cerita-cerita horor dari tempat ini. Nah, konon katanya Wisma atau rumah ini dibangun di atas kuburan orang-orang Tionghoa. Lalu penghuni rumah mewah ini sempat tinggal beberapa tahun di sana. Nah, setelah mereka tinggal di sana, kayak suaminya atau papanya yang punya ini cerita kalau kadang malam dia itu melihat bara api yang menyala dan mengikuti dia kemana-mana ketika malam. Dan katanya menurut cerita ini, orang-orang seisi rumah ini yang memiliki rumah ini seperti ceritanya rumah Darmo Surabaya di video ini yang aku pernah upload sebelumnya. Seisi rumah di Wisma Erni ini dibantai habis, kecuali istrinya atau mamanya yang bernama Erni katanya. Dan sampai akhirnya ketika setelah selesai, Erni ini entah bunuh diri atau mati, pokoknya sepertinya bunuh diri di rumah itu, dan rohnya dia terperangkap selamanya di rumah Wisma
Erni ini, makanya namanya Wisma Erni. Dan kalau orang-orang yang dulu ke sana melihat, katanya mereka tuh melihat rohnya Erni ini terperangkap, tapi dia itu menggunakan baju noni-noni Belanda. Dan dia itu sering berdansa atau menari balet di lorong-lorong Wisma Erni ini. Banyak orang juga melihat banyak sekali penampakan ya, karena juga lama juga nggak ditempati. Nah, katanya sekarang tuh sudah dibangun jadi pesantren dan sudah dibersihkan oleh orang pintar sekitar. Dan memang sempat ada kejadian orang-orang kesurupan yang di pesantren itu kalau nggak salah, tapi ya katanya sekarang sudah bersih lah, tidak ada apa-apa yang terjadi lagi. Oke, ketiga kita ada jembatan Sulfat atau jembatan Kuntilanak di Malang. Nah, jembatan ini katanya sekali lagi dibangun di atas tanah atau kuburan masyarakat umum pada saat itu. Nah, katanya masyarakat ini percaya arwah-arwah ini pada marah dari kuburan ini karena tanah mereka ini diserobot atau dibangun jembatan di atasnya, sehingga mereka ini pada marah. Mereka nggak terima dong. Dan banyak kejadian-kejadian misterius seperti kayak pengendara-pengendara motor yang lewat sana. Mereka tuh kalau malam serasa kayak seperti ada berat ekstra di jok kursi belakang mereka. Dan ketika mereka melihat dari spion, mereka bakal melihat kuntilanak lagi numpang di jok belakang motor mereka. Ada juga penampakan lain seperti pocong yang katanya berterbangan di jembatan itu. Dan katanya kalau kalian itu mau lewat sana dan gak diganggu nih, kalian tuh harus sebelum masuk atau melintasi jembatan itu harus tintin lah, entah motor atau entah mobil, kalian harus membunyikan klakson kalian agar kalian kayak mengatakan permisi pada yang punya jembatan itu. Oke, terakhir kita ada sebuah kos-kosan putri di Malang yang tidak disebutkan nih tempatnya di mana, tapi ada kos-kosan yang katanya serem banget. Kenapa? Karena kos-kosan ini ya selain bangunan tua, meskipun nggak setua dari zaman Belanda, nggak kayak mungkin dari tahun 90-80-an yang pada saat itu dipakai untuk jadi kos-kosan putri. Nah, kos-kosan ini salah satu yang menyewa di tempatnya itu pada suatu malam dia itu mendengar sesuatu dari kamarnya, kayak suara tangisan-tangisan dan teriakan dari kamar di sebelahnya. Nah, dia pikir ya mungkin itu orang yang lagi memakai kos, lagi nangis dan lain-lain. Dia bukan urusan dia. Dan setelah itu karena dia ini masih baru ya, masih pertama kayak beberapa hari pertama di kos-kosan itu dia nggak berpikir banyak lah. Tapi kok malam kedua, malam ketiga, keempat kok dia mendengarkan suara tangisan-tangisan itu mulai keras dan ada suara dari tembok itu kayak duk kayak gitu loh. Dia kayak nggak berusaha nggak mikir banyak lah. Padahal akhirnya dia itu karena nggak tahan kan, dia itu protes sama bibi yang jaga kos-kosan itu. Dia ngomong, "Bi, kok tiap malam orang di kamar sebelah itu kok nangis-nangis ya? Dan aku sering dengar suara-suara duk kayak gitu." Dan bibinya bilang, "Loh, Non, kamu ini merupakan salah satu orang yang memakai kos-kosan ini." Karena di kos-kosan ini ya karena mungkin pada saat itu lagi nggak full ya, cuman ada kamu doang, nggak ada siapa-siapa lagi. Apalagi kalau malam bibinya ini pulang nggak jaga kos. Pada saat itu dia merinding, bulu kuduknya berdiri semua dan dia mikir, jadi selama ini siapa perempuan yang ada di kamar sebelahnya dia ini? Dan setelah selidik punya selidik, dia tanya-tanya sama orang sekitar, sama yang punya kos juga, sama bibinya. Akhirnya dia mendapatkan cerita kalau dulu tuh ada cewek yang pernah ngekos di sana. Dan akhirnya karena dia itu diselingkuhi sama pacarnya atau apa di Malang, akhirnya dia itu bunuh diri. Dan bunuh dirinya tuh tepat di kamar sebelah tempat dia ngekos ini ya, kamar sebelah yang keluar tangisan dan suara duk itu. Dan setelah dia tahu tentang cerita itu, dia langsung takut banget dan dia langsung keluar dari kos-kosan itu ya, karena hampir tiap malam dia digangguin. Oke, mungkin begitu aja cerita kali ini tentang tempat-tempat yang angker dan menyeramkan di Malang. Gimana menurut kalian? Cukup seram, kurang seram? Kalau kalian suka video-video seperti ini, kalian boleh like, comment, share, and subscribe supaya channel kita ini terus berkembang, bisa upload video lebih banyak untuk menghibur dan mengisi waktu kalian. Oke, see you next time di Stripes After Dark.